Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Di sini waktu menunjukkan pukul 1 siang ya. Agak mendung. Saya berada di lahan ya. Lahan ini yang mana kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu ini baru saja dibersihkan gulmanya. Akan tetapi perkembangan gulma ternyata cukup cepat sekali ya, cukup cepat sekali. Ini gulma yang 1,5 bulan lalu ya sudah dibersihkan. Ini nyatanya banyak sekali bermunculan gulma-gulma semacam ini. Dan sayangnya pertumbuhan gulma dan porang itu bisa dikatakan lebih cepat gulmanya daripada porangnya. Nah, ini adalah saya berada di lahan ya. Kalau di daerah lain ya, di daerah lain itu barangkali masih menantikan proses durman ya, masih menantikan proses durman, dan mayoritas barangkali sudah mulai daunnya menguning ya, atau mulai proses durman. Akan tetapi di lahan ini ya, di lahan ini malah yang terjadi sebaliknya. Ini adalah tanaman ya yang bisa dikatakan muda, baru kuncup, dan dia baru tumbuh daun baru, daunnya masih muda semacam ini kawan. Dan mayoritas ya di lahan ini pula, walaupun ini batangnya gede ya, tetapi ini juga adalah tanaman yang ibaratnya baru ya. Ini adalah batang ketiganya semacam ini batang ketiga. Nah, hampir semuanya di sini adalah mengalami proses pertumbuhan dari tunas kedua maupun ketiga. Ya, ini sampai sana. Walaupun yang lainnya itu masih sudah mulai menantikan proses durman, akan tetapi kalau di sini ini masih tetap ya lumayan kawan ya, ya lumayan. Yang lainnya itu sudah mulai menantikan proses durman, akan tetapi di lahan ini malah sebaliknya, bisa dikatakan ini masih dalam proses tumbuh kembang tanaman porangnya ya. Tanaman porangnya itu masih tumbuh kembang, banyak sekali bermunculan. Contoh misalnya ini ya, ini adalah daun baru, tunas baru ya. Hampir setiap pohon ya, hampir setiap pohon ini memunculkan tunas-tunas baru ataupun daun baru semacam ini ya. Karena alhamdulillahnya tanaman yang di sini itu bisa dikatakan ya, atau di daerah kami itu bisa dikatakan hampir setiap hari ya, atau ya lambat-lambatnya adalah 2 hari sekali itu adalah masih turun hujan. Usia tanaman ini ya, usia tanaman yang ada di sini, kalau kita tengok ke belakang itu usianya berarti kurang lebih dimulai bulan November ya, November, Januari, Februari, Maret, April, berapa ini? Ulangi coba. Berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, usianya baru 5 bulan kawan ya. Usianya baru 5 bulan. Dan di sini ya, mayoritas dulu saya tanami adalah dengan menggunakan bibit umbi dan katak, yang mayoritas kilo adalah isi antara 20 sampai 30 biji. Ya, hasilnya semacam ini. Ini pun kawan, ini baru tumbuh tunas ketiga. Ini batang pertamanya semacam ini ya, batang pertama ini adalah batang keduanya, kemudian ini batang ketiga. Nah, pertumbuhan porang di sini ini ya sejalan dengan pertumbuhan dari gulma-gulma yang ada di sekitar semacam ini ya. Sampai barangkali kalau saya ingin mencari katak-katak yang jatuh itu harus agak jeli, karena hampir tertutupi oleh gulma-gulma yang ada di sekitarnya ya. Hampir tutupi gulma-gulma yang ada di sekitarnya. Ini adalah tanaman porang saya ya, yang ada di lahan. Ini menunjukkan bahwa tanaman di sini ya pertumbuhannya cukup subur kawan ya, cukup subur.
Kalau kita lihat ya, ini adalah batang pertama ya, batang pertama. Ini nanti akan ripah, batangnya akan jatuh, tetapi ini belum saya ambil biar nanti lepas sendiri. Kemudian yang ini ya, yang ini adalah batang kedua, dan ini adalah batang ketiga. Nah, pertumbuhannya bagus kan ya, dari batang pertama yang ukurannya segini, ini batang kedua segini, ini batang ketiga. Nah itu kemudian kita lihat lagi ya, contoh misalnya ini kawan, contoh misalnya ini ya, ini batang pertamanya ya, katanya sudah sebesar ini walaupun yang lainnya kecil. Kemudian ini adalah batang kedua, dan ini nanti akan muncul tunas ketiganya ya. Syukur-syukur nanti hujannya masih terus ya, kemudian dia masih tumbuh kembang terus, berbuah terus sampai nanti benar-benar terjadi proses dorman sempurna. Karena kalau kita amati ya, yang namanya porang itu memang lebih cocoknya adalah dengan menggunakan air hujan ya, cocoknya adalah menggunakan air hujan. Nah kemudian kawan, kita lihat ini adalah batang pertama ya, kita ukur dengan jari ya, ukurannya semacam ini. Kemudian ini adalah batang kedua, kalau kita ukur dengan jari kurang lebih 1 jempol. Kemudian ini adalah batang ketiga, kalau kita ukur ya. Nah perkembangan porang yang ada di sini ya, saya anggap adalah perkembangannya sangat bagus ya, sangat bagus. Dari tanaman porang yang sebesar ini ya, batang sebesar ini, kemudian tumbuh tunas kedua yang sebesar ini, tumbuh tunas ketiga yang sebesar ini. Nah ini adalah menunjukkan pertumbuhan dari porang yang ada di sini dengan pertumbuhan yang cukup maksimal. Kemudian ini kawan ya, kita lihat juga. Nah ini adalah batang pertama ya, dia sudah mulai hampir mati, hampir ripah. Ukurannya kalau kita ukur dengan jari semacam ini, segini. Dan kemudian ini adalah batang kedua ya, batang dua, dan ini ya adalah batang ketiga, besarnya semacam ini. Nah ini adalah menunjukkan bahwa pertumbuhan porang yang ada di sini pertumbuhannya sangat bagus. Nah ini juga kalau kita lihat, amati, ini adalah batang pertama hanya sebesar ini batang kedua sebesar ini batang ketiga sebesar ini. Seandainya nanti muncul tunas keempat, barangkali besarnya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya ini. Nah ini hampir mayoritas kawan ya, hampir mayoritas. Nah kita lihat gulma-gulmanya, kita buka dulu ya, gulma-gulmanya kita buka dulu. Sama ya, tadinya dia tentunya adalah memiliki batang yang seukuran ini, yang pertama seukuran ini, kemudian ini adalah batang kedua, dan ini batang ketiga. Ini pertumbuhannya adalah cukup bagus ya. Ini menunjukkan adalah daun-daun sisa dari ini batang pertama yang sudah ripah ya, yang sudah ripah. Ini daunnya sudah membusuk semacam ini, berada di samping sebelah sini. Nah pertumbuhan ini ya, pertumbuhan ini semacam ini itu pun ya, yang paling mempengaruhi adalah pemberian pupuknya. Kalau kita memberikan pupuk yang semakin banyak maka hasilnya pun adalah semakin bagus. Nah pupuk yang bagus itu apa? Pupuk untuk porang yang paling bagus itu adalah pupuk kandang dan juga pupuk organik, pupuk kompos bikinan sendiri. Itu adalah yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau kita melihat ke alamnya, awalnya itu adalah porang tumbuhnya di alam bebas ya, di alam bebas, di hutan. Di hutan itu porang tersebut tidak memakan kimia kawan, ia hanya memakan sari-sari atau unsur hara yang terbentuk dari daun-daun yang jatuh di sekitar dari porang tersebut. Tapi pertumbuhannya bagus. Nah oleh karena itu
kalau kita ingin menanam porang dengan intensif, maka menjelang musim ini nanti ya, menjelang musim tanam nanti itu paling tidak di bulan Juli ataupun Agustus ya, maksimal adalah Agustus, kita sudah mempersiapkan pupuk kandang sebanyak yang kita nanti akan aplikasikan. Kemudian kita siapkan pula adalah pupuk kompos, baik dari jerami ya yang sudah difermentasi ataupun dari gulma-gulma semacam ini yang difermentasi ya, dikumpulkan biar nanti jadi kompos ya, kompos yang bagus. Nah, itu adalah resep dari utamanya semacam ini kawan. Kebanyakan kalau menanam porang ya, kemudian tidak persiapan dengan pupuk yang semacam itu, nanti hasilnya kurang bagus ya, kurang bagus. Nah, ini saya tunjukkan pertumbuhan porangnya yang ada di sekitar sini adalah semacam ini. Dari batang yang tadi ukurannya ini ya, ini juga tunas baru ya, tunas baru ini kawan ya. Ini juga kita dapat katak lumayan. Ini yang berawalnya adalah dari tanaman sebesar ini adalah batang yang kedua semacam ini batang ketiganya semacam ini. Nah, kalau pertumbuhannya bagus semacam ini, insya Allah hasil yang kita harapkan juga akan sesuai dengan impian kita ya, sesuai dengan impian kita. Biasanya kalau batang semacam ini kalau kita bongkar nanti umbinya di air Mas Sadurman kurang lebih ya hampir 1 kilo ya. Biasanya kalau batang semacam ini, besarnya semacam ini, nanti umbinya kurang lebih adalah hampir 1 kilo atau bahkan 1 kilo. Nah, kita lihat ini pertumbuhannya juga semacam ini ya. Kalau yang ini ya, yang lainnya itu hampir menjelang dorman kawan, yang lainnya hampir menjelang dorman. Kita lihat ini adalah batang pertama, ini batang kedua, ini calon batang ketiga atau tunasnya ya. Nah, ini adalah pertumbuhan porang yang ada di lahan saya semacam ini. Karena tenaganya terbatas kawan ya, tenaganya terbatas, ini pekerja saat ini hari ini masih membersihkan lahan yang ada di satunya. Tadi awalnya saya kesini itu hanya ingin lihat-lihat saja, ingin mencari katak yang jatuh, akan tetapi melihat dari gulma yang sebanyak ini, barangkali nanti setelah membersihkan rerumputan atau gulma yang ada di lahan satunya, nanti pekerja bisa pindah ke lahan sebelah sini ya. Ini kawan ya, pertumbuhan dari porang yang ada di tempat saya yang bisa dikatakan yang lainnya itu sudah menjelang dorman, yang sini ini masih menunjukkan pertumbuhan dari tunas baru ya. Karena apa? Alhamdulillahnya di daerah kami ya, itu hampir setiap hari masih turun hujan, walaupun kadang-kala 2 hari sekali atau lama-lamanya adalah 3 hari sekali itu adalah turun hujan. Tapi air ini hampir setiap hari turun hujan. Karena porang itu suka dengan air hujan, maka selama nanti ada air hujan, asalkan kita tanamnya dari bibit yang agak kecil semacam ini, dia nanti akan bermunculan dari tunas baru ya, tunas baru. Tetapi kalau kita menanamnya itu adalah dari bibit yang agak besar, contoh misalnya yang sebesar ini ya, kita tanam ini sudah kena angin kawan ya, tapi daunnya masih menguning, belum mati. Sebesar ini dia tidak bakal muncul tunas kedua karena batangnya sudah agak gede. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita tanamnya adalah menggunakan dari bibit yang kecil-kecil semacam ini ya, bibit-bibit yang kecil semacam ini nanti proses pembesarannya cukup cepat kawan, karena dari tunas kedua ya, ketiga, keempat, dan seterusnya. Terima kasih kawan ya, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas ya, jaga diri baik-baik ya. Semoga saja corona bisa obati semuanya ya. Indonesia bebas dari corona agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like,
Terima kasih pula yang sudah subscribe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.